Selamat sore Bapak dosen, Tim Asdos, dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok NT Kadang-Kadang NT ingin mempresentasikan hasil implementasi topologi jaringan di Sekolah SMN 1 Tangerang Selatan. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Francisco William Sudianto, Muhammad Abdurrahman Basyah, dan Rehan Syarik Syalam. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan topologi jaringan, konfigurasi subnetting, konfigurasi firewall, virtual machine, dan uji coba. Yang pertama adalah topologi jaringan. Berikut adalah topologi jaringan SIS di Sekolah SMN 1 Tangerang Selatan. Topologi ini menggambarkan kondisi sesungguhnya dari topologi jaringan yang diimplementasikan di Sekolah SMN 1 Tangerang Selatan. Terdapat 4 subnet, yaitu subnet lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lab komputer yang terhubung ke satu router utama. Berikut adalah topologi jaringan Tubi di Sekolah SMN 1 Tangerang Selatan. Topologi ini merupakan solusi yang kami berikan atas permasalahan yang terjadi di SMN 1 Tangerang Selatan. Kami menambahkan beberapa router dan memperbaiki jaringan yang tersedia sehingga dapat menyelesaikan masalah di Smart 1 Tangerang Selatan. Berikut adalah topologi jaringan yang kami buat pada Google Cloud Platform. Kami menggambarkan masing-masing subnet menjadi satu instance dan menambah 3 instance lain yang mewakili jam host, web server, dan database server. Web server adalah instance yang bisa diakses oleh para elemen Smart 1 Tangerang Selatan. Database server adalah instance yang tidak bisa diakses oleh elemen SMAN 1 Tangerang Selatan, dan jam host adalah instance yang menjembatani antara admin dengan akses ke instance-instance lainnya. Selanjutnya adalah subnetting. Berikut tabel IP address pada setiap subnet. Implementasi subnet ini sedikit berbeda dengan yang ada pada paket tracer karena kami menambahkan subnet admin untuk alokasi IP pada jam host. Setiap instance lantai memiliki jumlah host sebanyak 250, untuk lab komputer sebanyak 120, untuk server ada 6, dan untuk admin juga ada 6. Selanjutnya, berikut adalah subnetting pada setiap VM. Terdapat 6 instance yang kami buat sesuai dengan jumlah subnet sebelumnya, dengan masing-masing instance mengambil network address sesuai dengan yang sudah dibagi pada table IP address sebelumnya. Oke, baik, selanjutnya adalah konfigurasi firewall. Nah, berikut adalah tabel dari konfigurasi firewall. Ada beberapa konfigurasi yang kami gunakan. Yang pertama yang menarget untuk teks SSH private, di mana IPv4 range-nya itu di 192.168.3.136/29. Nah, ini membuka protokol TCP/22 itu untuk SSH, dan begitu pula dengan SSH client, tapi ini kita buka IPv4 range-nya di 000/0 gitu. Sama tujuannya TCP/22 itu untuk SSH gitu. Lalu target Postgres itu kita buka untuk subnet server dan subnet admin. Kita buka di protokol di port 5432 untuk TCP. Lalu ada HTTP server dan HTTPS server, yaitu range-nya untuk keseluruhan dibuka di protokol 80 untuk HTTP dan 443 di HTTPS. Lalu ada ICMP private, ya kita buka di protokol ICMP. Untuk IPv4 range-nya yang private hanya dibuka untuk admin dan server, sedangkan untuk public itu dibuka ke keseluruhan. Lalu ada allow admin SSH gitu. Untuk SSH kita buka hanya di subnet untuk admin. Berikut detailnya. Ada untuk tag HTTP server dan HTTPS server dengan protokol 80 dan 443. Lalu ada SSH private itu di TCP/22, IP range-nya itu di 192.168.3.136/29. Lalu ada SSH
client, ada PostgreSQL, ICMP private, dan ICMP public. Oke, selanjutnya buat virtual machine. Jadi di sini kita ngebuat ada 7 virtual machine, ada database server, jam host, labcom, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan juga web server. Yang pertama untuk database servernya ini, jadi buat konfigurasinya yang perlu diperhatikan di sini itu network text-nya yang terdiri ICMP private, PostgreSQL, dan juga SSH private. Jadi PostgreSQL ini network text-nya cuma dipunyai oleh database server, dan SSH private ini menandakan bahwa untuk dapat mengakses database server ini harus melalui jam host. Dan juga untuk ICMP private ini menandakan bahwa dia hanya bisa diping dari network tertentu saja, dan bisa dilihat di web servernya ini yang berbeda itu ada di ICMP public yang menandakan bahwa dia jadi ping dari semua IP karena kita pengen web server ini bisa diakses oleh semua siswa ataupun guru. Nah, selanjutnya buat lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 ini mempunyai network text cuma SSH private aja yang menandakan bahwa untuk dapat mengakses virtual machine ini harus untuk dapat masuk ke virtual machine ini harus melalui jam host terlebih dahulu yang nanti akan dijelaskan. Yang lab komputer juga sama dengan lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, untuk jam hostnya sendiri ini punya network text SSH client yang menandakan bahwa SSH jam host ini dapat diakses dari laptop atau komputer lokal yang nanti ingin masuk ke SSH adminnya. Baik, selanjutnya adalah uji coba. Kami di sini melakukan beberapa uji coba untuk menguji GCP yang telah kami buat. Yang pertama adalah kami melakukan uji coba untuk mengakses SSH secara langsung dari GCP. Itu tidak bisa. Jadi yang SSH hanya bisa diakses publik itu melalui admin atau jam host gitu. Jadi tidak bisa langsung SSH ke instance lainnya. Lalu kita melakukan SSH ke lantai 1 dari jam host. Pertama kita melakukan SSH dulu ke jam host. Lalu setelah itu kita baru masuk ke SSH ke lantai 1. Seperti itu. Lalu melakukan SSH ke database dari jam host. Jadi sama seperti sebelumnya, untuk segala hal melalui SSH hanya bisa melalui admin, sehingga kita masuk dulu ke jam hostnya admin, lalu kita melakukan SSH ke database server. Oke, selanjutnya adalah melakukan ping dari lantai 1 ke web server. Jadi setelah memasuki SSH melalui jam host, kita di sini melakukan SSH ke lantai 1 yaitu 192.168.0.2. Nah, selanjutnya dengan melakukan ping ke 192.168.3.130 yang menandakan web itu adalah IP dari web server, kita bisa melihat bahwa ya memberikan respons berupa bytes yang menandakan bahwa melakukan ping dari lantai 1 ke web server ini berhasil. Nah, selanjutnya adalah melakukan ping dari lantai 1 ke database server, yaitu dengan IP 192.168.3.131. Bisa dilihat di sini bahwa paket yang ditransmit semuanya lost, karena kan untuk database server ini kita tadi mempunyai network text yaitu ICMP private yang hanya bisa diakses dari IP tertentu saja. Selanjutnya adalah uji konektivitas melakukan ping ke database server dari web server. Admin yang sudah masuk ke jam host dengan melakukan SSH bisa melakukan SSH ke web server untuk mengakses instance web server dan melakukan ping ke alamat IP address database server. Berikut contohnya. Selanjutnya adalah melakukan SSH ke database server melalui local computer. Admin yang menggunakan komputer atau laptop pribadi bisa melakukan SSH ke jam host karena sudah mempunyai private key, sehingga ketika admin sudah masuk ke jam host, ia bisa melakukan SSH ke database server dan instance lainnya. Berikut adalah contohnya. Untuk menguji konektivitas pada web, kami melakukan deployment ke web server sehingga setiap instance yang terhubung bisa mengakses web. Berikut adalah contohnya apabila kita melakukan curl dari instance lantai 1.
Selanjutnya, untuk menguji konektivitas ke database server dari web server, kami menginstal Postgres pada database server, dan web server bisa mengakses Postgres yang ada pada database server, tetapi instance lainnya tidak bisa mengakses. Misalnya, untuk instance lantai 1, ketika kita mencoba untuk mengakses Postgres, tidak akan bisa karena memang tidak dibuka untuk instance web lantai 1, tetapi pada web server bisa mengaksesnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.